Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Mardika Putra dari Prodi Teknik Elektro NPM 23041050 Untuk kali ini saya akan mendemokan praktikum 56, 57, 58, 59, yang mana praktikum kali ini akan dimulai dengan praktikum 56. Nah, yang pertama tuh pada praktikum 56 kita disuruh untuk ngetik ulang kode hitung APY dan ubah nih, dan kita disuruh ngitung jumlah A dalam berkas. Jumlah A itu yang mana di file data nih, file data jumlah A disuruh hitung, dan setiap bilangan A itu bakalan dihitung satu. Yang pertama tuh kita buka file terlebih dahulu. File ini yang mana, yaitu ini file data txt, yang dimana format itu data txt ini, dan R ini merupakan operasi read atau operasi baca. Kemudian kita buat variabel caca dan untuk menginisiasi caca tersebut. Dan selanjutnya itu kita disuruh baca file dan identifikasi tiap karakter. Untuk huruf di file tersebut ini akan dibaca setiap karakternya. Dan ini jika if huruf A atau huruf A besar, cacah sama dengan cacah plus 1, yang dimana di sini tuh dia tuh kondisi untuk mengecek apakah ada huruf A, mau huruf besar ataupun huruf kecil. Yang penting kalau ada huruf A, dia tuh bakalan bilangan cacah variabel ini plus 1. Jadi kalau misalnya di data ini ada 5, berarti cacahnya itu plus 5. Kalau ada 4 plus 4 gitu. Dan selanjutnya tuh file .close nih, yaitu untuk menutup file setelah operasi berakhir. Nah, dilanjutkan dengan menampilkan hasil berapa jumlah huruf besar maupun huruf kecil dari huruf A yang terdapat dalam berkas ini. Nah, kalau misalnya kita jalankan run, jumlah huruf A atau A dalam berkas itu ada dengan 4. Dari mana kita bisa tahu ini 4? Kita lihat pada data tersebut. Ini dari baris pertama A-nya cuma 1, baris kedua A-nya 1, baris ketiga A-nya juga 1, dan baris keempat A-nya juga 1. Dan jika kita total jumlah A huruf besar maupun huruf kecil itu masing-masing 2, yang dimana ide itu mau huruf besar mau huruf kecil tuh bakalan ditambah 1 gitu. Misalnya hitungannya itu 1A itu 1. Jadi karena ada 4 huruf A, jadi itu cacah plus 4, yang dimana cacah sendiri itu 0 plus 4 sama dengan 4. Nah, dan untuk tesnya tersebut didapatkan hasil PES sesuai. Selanjutnya ada praktikum 57, yang dimana praktikum 57 ini dia tuh mirip-mirip sama praktikum 56. Disuruh kalau praktikum 56 itu kan yang dibacakan cuma A aja, A besar A kecil, A yang pentingan. Kalau 57 ini dia tuh disuruh baca dari A sampai Z, yang dimana yang dibaca itu sama dari data teks ini kan banyak nih. Nanti yang dibaca tuh A sampai Z, dan dikasih petunjuk menggunakan dictionary. Yang pertama tuh kita buka file yang mau dibaca, kita with open data segala macam ini. Kenapa kita pakai with itu dia tugasnya tuh dia memastikan dia tuh akan tutup secara otomatis setelah blok code selesai. Jadi kita nggak perlu lagi kayak file open, file close, dia tuh akan otomatis. Dan kita pakai dictionary total huruf sama dengan ini untuk menyimpan jumlah huruf sesuai petunjuk tadi, disuruh pakai dictionary. Itu for huruf in file read, itu untuk baca di file itu dia semua dibaca karakter per karakter. Dan dia tuh kalau misalnya udah ada tuh dia bakalan tambah satu. Kak, ini loh, for huruf in file ini dia membaca filenya itu, kayak dia membaca filenya segala macam. Habis itu if huruf is alpha tuh itu gini, untuk mengembalikan fungsi true and false. Kalau misalnya dia tuh pakai, kalau dia tuh alfabet, dia A sampai Z tuh abjad itu, dia tuh bakalan hitungnya true. Kalau misalnya bukan ya false. Itu huruf non kapital, huruf lower, huruf non kapital nih ini dia kayak input depan di huruf kecil kan. Itu jika huruf non kapital ini enggak di total huruf,
maka ada sama dengan 1. Nih, jika huruf non kapital nih yang dalam itu udah nggak ada di total huruf, nggak ada di sini, itu bakalan sama dengan 1. Tapi kalau misalnya huruf else ini kan, kalau if ini kan gimana ya? Ini kan kondisi true-nya. Kalau else ini kan kondisi yang salahnya. Kalau huruf non kapital ini nggak ada di total huruf, maka dia itu sama dengan 1. Kalau misalnya ada di total huruf kan, else ini kan fungsi yang kebalikannya. Berarti kan kalau ini yang not in, berarti kan ini in. Berarti ada. Kalau total hurufnya itu ada di huruf non kapital tuh sama dengan plus 1 ditambah 1. Nah, dan selanjutnya tuh ada cetak, itu tampilkan lah untuk hitung-hitungnya, yang dimana hasilnya tuh kayak gini segala macam. Ini 29, dari mana dua puluh 29? Nih lah, hitunglah huruf A sini. Ini ada 29 segala macam ini udah ada ditampilkan nih di konsol semuanya. Itu, dan juga untuk hasilnya tuh udah diuji juga, ini juga PES. Selanjutnya ada praktikum 58, yang mana di praktikum ini kita disuruh buat sebuah program untuk menghitung rata-rata nilai yang didapatkan di satu kelas, dan data nilai itu di nilai CSV. Contoh hari ini yang pertama tuh kita tuh disuruh buat program tuh dari data tuh. Kita pertama kita lakukan import CSV, yang dimana import CSV ini dia tuh fungsinya untuk import modul CSV itu nih untuk menyediakan fungsi-fungsi membaca dan menulis data dalam format CSV. Pokoknya diimport datanya itu nih CSV nih. Habis itu selanjutnya itu kita buat ini ya, fungsinya tuh hitung segala macam nih. Habis itu kita with open segala macam itu. Nah, with itu sama kayak tadi, yang dimana untuk buka berkas yang disimpan dalam ini. Pokoknya with ini kayak tadi, untuk buka berkas, dan biar kita nggak repot untuk tutup lagi, karena dia tuh habis blok code selesai, dia otomatis akan menutup. Nah, di situ ada reader CSV reader file nih, ada tuh nih buat variable reader itu dengan menggunakan fungsi CSV reader. Habis itu dia pokoknya tuh dia tuh bakalan digunakan tuh baca baris-baris di CSV tersebut. Habis itu digunain untuk daftar yang berisi nilai di sama koma. Dibaca semua tuh. Habis itu untuk keseluruhan segala macam ini 0, total nilainya 0 segala macam. Nah, habis itu for row in reader. For row in reader tuh dia tuh kayak for row itu udah buat perulangan. Jadi mana perulangan tuh dia ambil setiap baris di readernya itu, di objek readernya itu bahkan dimasukin ke variable row nih. Variable row ini tuh dia yang variable row ini tuh dia isinya tuh kayak itu daftar yang isinya tuh nilai-nilai dipisah sama koma yang di berkas CSV-nya. Habis itu nilai float row 2. Di situ dia buat variabel nilai yang diisi dengan nilai yang di indeks 2 dari row-nya. Habis itu yang dia dimana nilai ini nanti bakalan diubah ke tipe data float. Tipe data float tuh dia kan ada dua tuh, ada integer sama float kan. Float ini dia yang bisa nyimpan koma. Makanya habis itu keseluruhan penjumlahan nilai ini dia tuh jumlahin semua nilai itu ke pokoknya semua itu dijumlah. Habis itu untuk total nilai ini dia kayak misalnya kan gini tuh, dia kalau misalnya keseluruhan nilai itu dia semua itu ditambah. Dan kalau misalnya total nilai itu dia berapa kali, misalnya ini kan 12 nih, berarti 12 dia berapa kali perulangan itu dah bisa berapa kali nilainya tuh, berapa jenis yang ada. Habis itu hitung rata-rata dengan menggunakan rumus. Yaudah pakai udah kan rata-rata itu kan total nilai per berapa kali nilai itu kan, berarti kan sama ya kayak keseluruhan nih per total nilai.
Habis itu return rata-rata tuh dia kembalikan nilai yang disimpan tuh dalam variabel rata sebagai hasil dari fungsi yang atas nih. Habis itu nah untuk accept file not found error ini itu accept itu kan pengecualian. Dia tuh file not found error tuh dia kayak itu kayak sintaks error. Dia bahwa kalau misalnya ada kesalahan yang namanya nggak disimpan, ini tuh nggak temukan. Kalau ada kesalahan dia muncul kayak ini lah. Pokoknya ini tuh pengecualian kondisi yang dia tuh nggak ada di CSV-nya tuh. Nah, kemudian kemudian tuh kita buat kondisinya yang dimana kan ini ada if name main. Itu baris yang ini tuh dia buat kondisi yang ngecek dia tuh apakah nama modul yang misalnya nama yang dalam tuh itu sama nggak itu. Ya kayak itu kayak nama ini dia nunjukin bahwa program ini tuh dijalankan dia secara langsung dah, bukan dari modul lain, bukan dari selain ini. Nah, habis itu rival berkas segala macam rata-rata itu untuk yang rata-rata yang ini dah buat kondisi apakah nilai yang disimpan tuh di dalam variabel rata-rata nih dia tuh nggak sama dengan non. Dah selanjutnya di print ya rata nih untuk nunjukin jadi nanti hasilnya kayak ini. Nah dan ini fasilitas nih hasilnya PS juga. Selanjutnya ada praktikum 59 yang dimana di praktikum nih kita diminta disuruh ubah praktikum 8 nih, cuman hanya menghitung nilai rata-rata untuk siswa yang bernama Rahman. Pertama tuh pertama tuh ya kayak biasa kita import CSV, dimana kita tuh suruh import CSV yang isi data-data tuh ini nilai CSV. Nih kan ada nih Rahmat, Daud, Ahmad kan. Karena diminta cuman si Rahmatnya aja. Kita import dulu datanya, habis itu kita buat fungsi. Habis itu yang with ini tadi sama tuh kayak biar itu kak menjalankan sampai suatu blok itu habis itu dia tutup sendiri. Dah, habis itu yang ini pun sama juga. Itu pun sama yang reader CSV file tuh yang buat objek menggunakan fungsi CSV reader tuh. Habis itu keseluruhan nilai rahmat nih dan tinggal penjumlahan nilai rahmat nih rahmat ya nanti per jumlah total nih dia sama kayak gini emang beda ini aja total nilai sama ya cuman beda tulis nih jumlah total nih berapa kali sudah berapa banyak nilainya bukan jumlah total keseluruhan nilainya. Habis itu for reader tuh dia buat perulangan, dia tuh ngambil baris dari di objek reader tuh dan menyimpan dalam variable row. Habis itu ini nama row nih itu nama row nih dia tuh buat variabel dia buat variabel nama. Habis itu dia ngisi nilai yang ada di indeks 0 dari row-nya tuh daftarnya row. Berarti dia tuh kolom pertama dari CSV-nya. Itu nilai float row 2 nih dia tuh mengisi variabel dia buat variabel nilai. Habis itu diisi dengan dengan nilai yang ada di indeks 2 dari daftar row. Yang berarti tuh dia kolom ketiga ini dong ya. Itu di berkas CSV itu dia tuh kolom nomor 3. Nah, itu udah. Habis itu seperti biasa ya itu kan pakai fungsi float. Float itu dah tipe data float itu dia yang bisa pokoknya yang ada yang bisa koma. Karena kan kalau integer nggak bisa, nih yang float nih yang bisa. Habis itu kita proses nilai untuk Rahmat if nama lower nih dia tuh itu lagi ya. Dia tuh mengubah dia tuh buat kondisi. Misalnya nama yang disimpan itu dah sama kayak misalnya dia tuh diubah ke huruf kecil aja. Nah, habis itu keseluruhan nilai Rahmat keseluruhan nilai Rahmat
plus minus maksudnya nama tambah sama dengan, itu bakalan nambahin nilai yang disimpan di variabel nilai ke variabel keseluruhan, bisa dalam variabel keseluruhan nilai rahmat. Habis itu untuk untuk jumlah total nilai rahmat yang mau tambah dengan 1 nih, itu nambahin nilai 1 ke variabel total ini, jumlah total nilai rahmat nih. Berarti dia baris yang itu udah ditambahin ke jumlah total dari semua baris yang isi data. Soalnya dia tuh kayak kayak yang dibilang tuh dia nambahin ke jumlah total dari berapa baris yang isi data itu yang namanya rahmat. Karena kan yang diambil kan rahmatnya aja. Nah habis itu ini if jumlah total nilai rahmat ini untuk meriksa data si rahmat, itu buat kondisi yang dimana tuh kondisi itu dia untuk ngecek apakah nilai yang ada dalam variabel jumlah total nilai rahmat nih, dia tuh apakah lebih besar daripada 0. Nah, kalau misalnya dia itu lebih besar pada 0, dia dilanjutkan dengan kita untuk hitung nilai rata-ratanya. Cara hitungnya tuh sama kayak sebelumnya. Keseluruhan nilai total per jumlah total nilai. Dimana keseluruhan tuh jumlah semua nilai dia tuh dibagi sama jumlah total berapa ada nilai dia. Kan 1 2 3 4 gitulah. Pokoknya yang rahmatnya aja. Habis itu ini kan ada return. Itu rata-rata rahmat nih. Nah, rata-rata rahmat nih dia hasil dari fungsi menghitung rata-rata tadi. Yang rata-rata rahmat nih. Nah, habis itu fungsi itu udah berarti misalnya barisnya udah dieksekusi itu. Habis itu lanjutkan ke kode berikutnya nih, lanjut ke si else nih. Misalnya else nih itu udah kayak kondisi yang selain itu. Kalau misalnya gini nih, kalau misalnya itu dia lebih besar pada 0, dia kan jalan ini. Kalau misalnya enggak lebih besar pada 0, berarti kan selain dari kondisi si if ini, jadi dia maksudnya ke else nggak ada. Kalau misalnya nggak ada, ya udah masuk ke ini kondisi pengecualian, itulah. Habis itu kalau nggak ada tuh dia bakalan jalanin yang ini, yang print tidak ada data untuk rahmat. Habis itu ada ke kondisi pengecualian. Ini tuh dia kayak yang kayak sebelumnya juga. Dia tuh kalau misalnya dia tuh emang pengecualian, kalau misalnya nilai itu nggak ada di CSV itu, dia kayak gini, saya phone error nggak ditemukan. Dia tuh fungsi kalau misalnya nggak ada. Habis itu kalau habis itu kan ada tuh buat berapa kondisi, if name main, yang dimana dia itu if name main itu dah baris itu dia buat kondisi, dia tuh kayak untuk ngecek apakah modul diskusi itu ya adalah itu main tuh dah. Itu dia menunjukkan bahwa program ini dijalankan secara langsung, bukan dari modul lain. Habis itu kemudian nama berkas sama dengan nilai CSV yang buat variabel itu nilai rata-rata rahmat. Itu nilai rata-rata rahmat tuh ya untuk ini itu rata-ratanya. Habis itu kalau misalnya untuk yang nilai rahmat is not known tuh tidak ngecek tuh kalau misalnya nilai itu nggak sama dengan non tuh, maka ini yang muncul. Itu dah kuanti hasilnya ini dah 405. Juga untuk tesnya ini juga udah fast.